Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Tim gabungan TNI Polri menggagalkan penyelundupan senjata api senapan serbu di Kabupaten Nabire, Papua. Seorang oknum anggota polisi yang diduga terlibat juga telah ditahan di Jayapura, Papua. Kasus jual beli senjata api ini terbongkar pada hari Kamis lalu, pemirsa. Dari hasil pemeriksaan sementara, aktivitas jual beli senjata api ilegal tersebut sudah berlangsung selama 6 kali di Papua. Tim penyidik juga tengah mendalami kemungkinan senjata api tersebut digunakan untuk memperkuat kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua. Mereka ini walaupun secara administrasi melengkapi dan status keanggotaannya juga masih aktif, tapi mereka berkolaborasi dengan ada beberapa mantan anggota kita yang sudah dipecat. Kemudian juga berkolaborasi dengan para pihak yang menginginkan senjata itu ke tanah Papua lewat Nabire untuk dibawa ke Intan Jaya, kemudian di Puncak Jaya dan sebagainya, termasuk Tolikara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hasil penyelidikan polisi tentang kasus jual beli senjata yang melibatkan oknum polisi di Papua ini, kami akan berbincang dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awistiono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Awi. Waalaikumsalam Mas Alpat. Ya Pak Awi, kita tahu ada oknum polisi yang ditangkap juga. Sejauh mana keterlibatan oknum polisi tersebut dalam kasus ini, Pak? Iya, kelihatannya yang bersangkutan ini memang sebagai kurir terkait dengan jual beli senjata api ilegal ini. Jadi informasi yang kami dapat dari Polda Papua, memang yang bersangkutan ini sudah dilakukan pengintaian sejak dari penerbangan dari Jakarta, Makassar, Timika, kemudian Nabire. Sehingga sampai di sana tim gabungan TNI Polri melakukan penangkapan dan didapatkan 2 pucuk senjata bahu laras panjang M4 atau biasa disebut M4, kemudian senjata M16. Dan dari pengembangan sudah dilakukan pemeriksaan 3 tersangka, yang bersangkutan JH, kemudian 2 warga sipil, 1 warga masyarakat dan 1 mantan anggota TNI, kemudian sudah kita periksa juga saksi, ada sebanyak 4 saksi. Tidak menutup kemungkinan ke depan juga kita akan lakukan penangkapan terkait dengan kasus ini, karena memang arahnya penjualan ini, siapa pembelinya juga kita juga sedang datakan, sedang kita mapping. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua, terindikasi memang arahnya ke pihak-pihak KKB ya. Nah, ini senjata didapatkan dari mana, Pak? Mereka menyelundupkan senjata ke Papua ini, sumbernya dari mana, Pak? Itulah PR panjang yang menjadi pekerjaan rumah dari penyidik, karena memang sesuai perintah Bapak Kapolri sudah diperintahkan untuk diungkap secara terang benderang siapa otak daripada penyelundupan senjata ini, dari mana senjatanya, kepada siapa dia jual, tentunya kita harus ungkap. Sementara ini penyidikan masih berjalan, tentunya kami menghormati teman-teman penyidik, jangan sampai kita bicara di sini nanti terbongkar semuanya, bisa kabur semuanya. Tentunya biarkan mereka bekerja, tentunya nanti kalau ada hasil akan kita sampaikan ke publik. Pak, tadi Bapak sebutkan senjata yang diperjualbelikan adalah senjata M4 dan juga M16 begitu. Ini sebenarnya peruntukan senjata ini kepemilikannya siapa? Dari siapa, Pak? Apakah milik polisi juga, satuan kepolisian, atau seperti apa? Ini memang dalam tugas-tugas kepolisian maupun di TNI memang kita tidak asing senjata tersebut. Namun karena memang ini sifatnya ilegal, jadi tidak terregistrasi di TNI maupun di Polri. Ini yang perlu kita akan dalami, akan kita kejar, karena barang ini barang ilegal, tidak
registrasi di TNI maupun di Polri, tentunya kalau menyelundupkan dari mana selundupannya, ini yang menjadi PR dari penyidik. Baik, tadi ada dugaan memang disampaikan Pak Awi bisa mengarah ke KKB tapi membutuhkan penyelidikan lebih lanjut lagi. Nah, kita ingin tahu Pak, sebetulnya cukup menarik bahwa salah satu ternyata mantan anggota Polri ini terlibat dalam peristiwa penyeludupan senjata ini. Kita boleh tahu Pak, sebelumnya apakah mantan anggota Polri ini juga dipecat dari jabatannya terkait dengan kasus penyeludupan senjata juga, atau mungkin ada kasus kriminal yang lain Pak? Detailnya mantan anggota TNI ini kami belum tahu persis. Tentunya nanti kami menunggu informasi lebih lanjut dari Polda Papua. Baik, mungkin boleh dikonfirmasi ulang Pak, artinya tidak hanya ada beberapa anggota TNI dan Polri yang aktif terlibat dalam kasus ini begitu Pak ya? Ya, sementara informasi dari penyidik demikian. Jadi tadi saya sampaikan tersangka sementara anggota kita aktif dari Brimob Kelapa II, kemudian ada mantan anggota TNI dan 1 warga sipil. Tentunya ini juga tidak menutup kemungkinan kalau dalam pemeriksaan nanti berkembang senjata itu didapatkan dari mana, sebelumnya ke Jakarta ini ngambilnya di mana, tentunya akan kita kejar sampai barang ini asal muasalnya dari mana dan siapa yang menguasai sebelumnya. Sudah berapa lama Pak dari keterangan para tersangka bahwa mereka bergerak bersama-sama untuk menyelundupkan senjata ini Pak? Ini juga lagi menjadi PR karena memang keterangannya masih simpang siur. Kami juga masih berkomunikasi dengan Polda Papua karena memang sulitnya komunikasi karena memang tidak gampang kami menghubungi teman-teman di Papua. Tentunya kami mohon waktu untuk kejelasannya ya, berapa kali, sudah berapa lama, ini juga menjadi PR kami untuk akan kami sampaikan kepada publik nantinya. Tapi apakah selama operasi di Papua ini pihak kepolisian sempat menemukan ada pihak KKB yang tertangkap menggunakan senjata-senjata seperti ini Pak? Kita ketahui bersama memang selama ini kan KKB juga melakukan penyerangan, kemudian menjarah, mengambil senjata anggota kita juga. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal demikian terjadi. Namun demikian terkait dengan senjata api ilegal ini tentunya juga kita harus case by case ya. Maksudnya dari sana senjata yang dipergunakan, yang telah kita sita atau registrasinya di mana, itu tentunya juga satu persatu juga case per case harus kita teliti. Oke Pak Awi, terakhir Pak Awi, berapa total unit senjata yang berhasil diamankan dengan nilai total mencapai berapa Pak Awi? Sementara memang 2 senjata, pucuk senjata ini. Informasi awal kan yang bersangkutan itu mendapatkan dari pihak lain sekitar 80 juta. Kemudian yang bersangkutan beli antara 130, 150. Kemudian rencana mau dijual kepada pembeli yang di Papua itu rencananya antara sekitar 280 sampai 300 sekian begitu diperjualbelikan. Nah, ini semua kan masih dalam proses penyidikan, jadi nanti kita tuntaskan betul fakta-fakta yang kita dapatkan apa, karena kita juga akan kejar siapa yang memesan senjata ini. Baik, terima kasih Pak Awi sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti hasil penyidikan dari polisi mengenai hal ini. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum.